The Wars of Evil adalah drama aksi kriminal Korea Selatan. Adegan aksinya brutal, realistis, plotnya menarik dan penuh kejutan, serta akting para pemain yang dibintangi oleh Ji Chang-wook yang tidak diragukan lagi. Adegan flashback dari tahun 1994, 2 tahun sebelum masa sekarang. Park Junmo dan istrinya pergi makan malam dengan keluarga sang istri. Saat makan malam, saudara dan ayah mertua Junmo mencelah dia karena menjadi polisi berpangkat rendah. Tidak seperti istrinya seorang perwira. Junmo terlihat sedih dan malu dengan kondisinya. Di rumahnya, Junmo terlihat masih bersedih dengan kondisinya. Secara pribadi, sang istri meminta Junmo untuk melupakan komentar yang dibuat oleh anggota keluarganya. Di waktu yang sama, Jung Gi-chul, seorang DJ, sedang asik bermain DJ di sebuah klub malam. Di sana terdapat seseorang yang sedang memperhatikan Jung Gi-chul. Adegan berpindah ke sebuah ruangan. Jung Gi-chul ditawari pekerjaan bisnis ilegal oleh seseorang bernama Ser Sanjang, merupakan bos gangster. Karena merasa tawaran pekerjaan itu menguntungkan, Jung Gi-chul pun menerima pekerjaan itu. Pada suatu malam, Jung Gi-chul diberitahu anak buahnya kalau ada tamu yang berbuat kasar ke wanita yang bekerja di sana. Saat sampai di ruangan itu, Jung Gi-chul ternyata tidak bisa berbuat apa-apa karena orang yang membuat onar itu adalah tamu VIP klub malam yang dikelolanya. Meskipun sudah dipercayakan mengelola beberapa klub malam di Gangnam, Jung Gi-chul masih dipandang rendah oleh orang yang mempekerjakannya. Jung Gi-chul menemui Ser Sanjang dan menawarkan ide bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak. Berharap idenya itu diterima, ternyata Jung Gi-chul malah dipermalukan. Ser Sanjang yang tidak ingin menjadi pengedar obat-obatan karena masih ada bos besar yang mengatur bisnisnya. Jung Gi-chul berkumpul dengan teman-temannya dan mengeluh soal kerjaan mereka. Di adegan ini terlihat seorang pria sedang mabuk di antar seorang wanita. Ternyata pria itu yang mengacau di klub pada malam itu. Tetapi Jung Gi-chul memilih menghajarnya di saat sadarkan diri. Jung Gi-chul terus bergerak dan sepertinya merencanakan sesuatu. Pada malam itu, ia menemui seseorang. Tidak banyak percakapan, tetapi mereka hanya saling menunjukkan apa yang mereka bawa. Ser Sanjang dan beberapa anak buahnya berada di sebuah hotel. Jung Gi-chul juga berada di sana. Dari percakapan Jung Gi-chul dengan gangster lainnya, sepertinya mereka baru saja melakukan pertandingan bola. Tetapi lagi-lagi Jung Gi-chul dan teman-temannya direndahkan. Pada malam itu, Jung Gi-chul berniat menghabisi Ser Sanjang. Beberapa teman dan anak buahnya bersiap. Ternyata dari luar hotel terdapat beberapa orang yang mereka undang untuk melancarkan aksinya. Jung Gi-chul dan teman-temannya berhasil melumpuhkan beberapa gangster. Salah satu gangster menyadari keributan dan berteriak memanggil bos mereka. Salam olahraga pun terjadi. Jung Gi-chul yang sudah siap dari awal menghabisi beberapa anak buah Ser Sanjang dan akhirnya berhasil memojokkan Ser Sanjang. Jung Gi-chul awalnya tidak ingin menghabisi Ser Sanjang. Namun salah satu temannya bernama Kong Tae-ho
mengambil arloji Sersanjang. Sersanjang tidak ingin arlojinya diambil dan mendorong Kwong Tae-ho. Kwong Tae-ho merasa menang dan tidak memperhatikan bahwa Sersanjang mengambil gunting saat terjatuh. Jung Gi-chul yang menyadari tindakan Sersanjang berusaha menyelamatkan Kwong Tae-ho tetapi terlambat. Sersanjang sudah menusukkan gunting ke Kwong. Jung Gi-chul yang sudah emosi atas kematian Kwong Tae-ho langsung mengejar bos gangster alias Sersanjang dan menghabisinya. Pindah ke suatu tempat di kota Busang, Jung Gi-chul menemui bos besar. Dia berusaha menjelaskan bahwa Sersanjang kabur karena berkhianat. Namun, bos besar sudah tahu apa yang terjadi. Anak buah Sersanjang yang tidak berada di hotel pada malam penyerangan terlihat berada di sana dan bersiap menyerang. Namun, bos besar belum memberi perintah. Jung Gi-chul yang percaya diri dan berambisi. Dia menawarkan sejumlah uang setiap bulannya jika dia bisa menggantikan posisi Sersanjang. Jung Gi-chul lanjut bertemu seorang bibi. Bibi ini terlihat biasa saja, tapi Jung Gi-chul hormat kepadanya. Artinya, bisa dikatakan dia punya kuasa. Di tempat lain ada seorang perempuan mengkonsumsi obat sampai tak sadar jika berjalan di atas meja dan terjatuh dari lantai 2 klub malam tersebut. Berpindah ke kantor Kejaksaan Pusat Seoul, terjadi pertemuan antara BNN Jepang dengan Chang Sik, Kepala Kejaksaan dari Divisi Kejahatan. Mereka menyaksikan video seorang yang sedang diinterogasi. Inti dari pertemuan itu adalah terdapat perdagangan obat antara Korea dan Jepang. Untuk mengatasi masalah itu, mereka harus membentuk tim dan menemukan seseorang yang bisa menyusup ke kelompok Jung Gi-chul yang dicurigai sebagai pengedar narkoboy. Berpindah ke sebuah pedesaan terlihat Junmo yang sibuk dengan penjahat kelas rendahan. Ia didatangi sang kapten atau senior di kepolisian. Junmo ditawari sebuah tugas untuk menyusup ke kelompok Jung Gi-chul, tapi dia menolak. Di kantor Junmo, ia didatangi kepala kejaksaan dengan misi yang sama. Pada malam harinya, Junmo memikirkan misi penyamaran itu. Jika ia berhasil, ia akan naik pangkat yang membuatnya sangat dilema. Tempat di Plaza Kota Seoul, terlihat Junmo dan sang kapten berjalan menuju ruangan rahasia. Di dalam ruangan tersebut terdapat kepala kejaksaan. Junmo tanpa basa-basi langsung mengajukan syarat untuk misi ini. Ia ingin langsung naik 2 pangkat. Kepala kejaksaan menanyakan kemampuan Junmo kepada sang kapten. Sang kapten menjawab bahwa Junmo berpengalaman, sehingga akhirnya kesepakatan misi pun terjadi. Junmo diberitahu tentang sepak terjang Jung Gi-chul, bagaimana ia beraksi, siapa pimpinannya, dan orang-orang di sekitarnya yang membuatnya kuat dan sulit untuk disusupi. Junmo diberi identitas baru sebagai Kong Seo, sepupu Kwong Tae-ho, yang tewas dihabisi Sersanjang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Junmo mendekati Jung Gi-chul? Ternyata Junmo punya cara sendiri. Junmo terlihat berada di tempat makan, tetapi ia tidak ingin makan. Hal ini membuat saya bingung bagaimana cara Junmo mendekati Jung Gi-chul dengan memanggilnya secara langsung.
Gila sih, ini di luar nalar. Di sana Junmo mengamuk ingin bertemu Jung Gichul. Jung Gichul yang penasaran mendatangi Junmo. Tetapi ia terkejut melihat arloji Sersanjang yang diambil Kong Taeho dan sekarang berada di tangan Junmo. Wow, drama ini wajib ditonton untuk para penggemar drama aksi kriminal. Episode pertama kita dibuat penasaran Besti, tunggu episode kedua.